Kembali lagi di Virtual Studio. Kali ini saya kedatangan memori baru ya dari Kingston, yaitu SSD Kingston A400 yang ukurannya 240 GB. SSD ini saya dapat di Shopee kemarin dengan harga yang cukup murah ya, sekitar 400.000. Waktu itu saya dapat diskon 60% kayaknya. Dan rencananya SSD ini mau saya pasang di komputer saya buat eh, sistem operasi Windows-nya ya. Sebelum ini komputer saya masih pakai hard disk, jadi kata orang sih lebih kencang. Jadi coba apakah benar kalau pakai SSD itu bakal meningkatkan performa komputer secara signifikan katanya ya. Soalnya saya juga baru pertama kali beli SSD dan baru pertama kali ini mau nyoba pakai SSD buat sistem operasi saya. Jadi nggak lama-lama langsung saja saya buka si kotak SSD-nya ini. Sebelumnya saya udah nyoba tes kecepatan harddisk saya pakai aplikasi Crystal Diskmark ya, dan hasilnya juga nggak lemot-lemot amat sih. Di sini bacanya aja dapat 193 MB dan tulisnya di 184 MB. Ini kayaknya lumayan tinggi skornya ya kalau buat harddisk. Biasanya harddisk itu di angka 100 MB-an kalau kita tes pakai Crystal Diskmark. Entah mungkin karena masih baru atau karena masih kosong ya, tapi tetap akan saya ganti pakai SSD ini. Bentuknya keren juga sih ya, ada logo Kingston besar, terus ada gambar wajahnya juga keren banget sih. Saya nggak tahu juga nih bahannya dari apa. Cuma kayaknya ini terlalu bagus kalau buat dipasang di dalam PC. Untuk spesifikasinya sendiri, yang saya pegang ini adalah Kingston SATA SSD yang A400 yang 240 GB. Dia pakai SATA ya, SATA 2,5. SSD ini mempunyai kecepatan sampai 3 GB per second di versi 2,5. Untuk ukurannya sendiri, dia mempunyai panjang 10 mm dengan lebar 69 mm dan ketebalan 7 mm. Untuk bobotnya di 41 gram dengan masa pakai yang diklaim sama Kingston ini sekitar 1 juta mTBF. Di sini saya langsung pasang SSD-nya ya, dan kalau misalkan di BIOS dia bakal kedetek sesuai sama nama SSD-nya itu sendiri. Jadi langsung saja saya install Windows pakai SSD ini ya.
Selanjutnya adalah tes kecepatan SSD. Di sini saya menggunakan aplikasi Crystal Dismark yang versi 804. Untuk kecepatannya lumayan ya, karena di sini saya menggunakan SATA dan SATA-nya itu nggak langsung nyolok ke motherboard. Jadi speed-nya juga belum maksimal. Dia cuma dapat 280 MB dibaca dan ditulisnya tuh di 240 MB. Seharusnya kecepatan si SSD ini bakalan maksimal kalau misalkan kita pasang si SSD-nya ini di laptop dan si SATA-nya ini langsung nyolok ke motherboard-nya, nggak pakai kabel SATA lagi. Dan menurut saya sih untuk harga segini ya SSD ini udah tergolong bagus banget ya. Apalagi kalau misalkan diinstal di komputer atau laptop yang udah speknya udah tinggi, RAM-nya udah besar, terus CPU-nya juga udah generasi terbaru. Intinya saya recommended lah ya. Untuk yang mau beli, linknya nanti saya taruh di deskripsi. Kayaknya cukup segini dulu. Terima kasih yang udah mau nonton dari awal sampai selesai ya. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Terima kasih.